hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatul muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para pendengar radio Roja Cilengsi, Roja Bogor, Roja Palembang, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, Roja Pontianak, Roja Berau, Roja Kendari, Roja Surabaya, dan Roja di kota lain. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio lain, serta para pemirsa Roja TV dan juga TV-TV lain dan para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Kemarin kita sudah menjelaskan makna atau penjelasan iman kepada takdir. Sekarang apa buah yang akan lahir dari beriman kepada takdir secara benar? Di antara buah yang paling agung dari beriman kepada takdir adalah benarnya iman seseorang dengan cara menyempurnakan seluruh rukun dari keimanan. Karena tidaklah iman seseorang dianggap benar, lurus, kecuali dengan beriman kepada ke-6 poin dari rukun iman yang kita kenal. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan terakhir takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Oleh karena itu, bila seorang beriman kepada takdir dengan pemahaman seperti yang sudah dijelaskan kemarin, maka sempurnalah imannya dan sehat atau benar atau lurusnya iman orang tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, wa min thamaratil iman bil qada wal qadar ninatul qalb wa irtiyahuhu wa adamul qalaq fi hadhihi al-hayatid dunya indama yata'arradu al-insan li masyaqil hayah. Kedua, di antara iman atau buah dari iman kepada takdir adalah tenangnya hati, lapangnya dada, tidak resah, tidak gelisah, tidak apatis, tidak pesimis di dalam kehidupan ini ketika menghadapi kesulitan hidup. Karena dia mengetahui bahwa apa yang menimpanya, apa yang dialaminya, sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Jauh-jauh hari sebelumnya, sebelum alam jagat raya ini ada, takdirnya itu sudah ditetapkan. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ada, semua kejadian yang menimpa kita, yang terjadi di muka bumi sudah ditetapkan. Maka pasti terjadi. Tak ada sesuatu pun, seorang pun yang bisa menolak takdir tersebut. Dia pun meyakini apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak."
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa apa yang sudah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan meleset dari dirimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan akan menimpamu tidak akan mungkin menimpamu. Jadi semua yang menimpa kita ini sudah Allah takdirkan. Karena kalau tidak ditakdirkan nggak akan bisa. Nggak akan mengenai. Dan itu sudah menjadi kehendak dari Allah Azza wa Jalla yang pasti terjadi. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Oleh karena itu, ketika meyakini hal tersebut, bahwa ini takdir yang telah Allah tetapkan, walaupun buruk. Buruk itu dalam arti bukan takdirnya, tapi musibah, kejadian yang ditakdirkan tersebut buruk. Kenapa buruk? Karena membuat orang yang mengalaminya menderita. Maka dikatakan takdir buruk. Maksudnya adalah peristiwa yang ditakdirkannya. Adapun takdir Allah tentang peristiwa yang buruk tadi, takdirnya pasti baik. Karena apa? Karena di balik kejadian yang buruk itu pasti akan ada apa? Anugerah, ada hikmah, ada kebaikan yang tersembunyi. Untuk kita semua yang mengalami dan menjalaninya. Maka ketika seseorang meyakini itu takdir Allah dan pasti baik, maka hatinya tenang. Jiwanya pun lapang. Berbeda dengan orang yang tidak beriman kepada takdir. Ketika menerima musibah dia stres. Dia resah dan gelisah. Dia risau dan galau. Dia terguncang, dia depresi, dia sedih. Sampai dia ingin mengakhiri hidupnya. Berupaya untuk lepas dari masalah yang menimpanya walaupun dengan cara umpamanya bunuh diri. Atau dengan cara yang semakin merusak dirinya. Banyak yang mencari pelarian. Ke narkoba, ke mabuk-mabukan, ke tempat-tempat hiburan yang diharamkan. Dikiranya itu bisa melepaskan dia dari masalah. Dan banyak juga yang bunuh diri sekedar untuk apa? Lari dari kenyataan. Karena tidak pastinya tentang kehidupan di masa yang akan datang. Kenapa demikian? Karena dia tidak percaya kepada takdir dari Allah Azza wa Jalla. Maka tasarruf atau karakter seperti itu merupakan buah dari busuknya keyakinan mereka tentang takdir. Kelirunya keyakinan mereka tentang takdir. Atau tidak adanya keimanan mereka tentang takdir Allah Azza wa Jalla. Ini Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid 22 dan 23. Yang wajib untuk kita yakini. Dijadikan sebagai fondasi di dalam menyikapi semua yang terjadi. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Kata Allah, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, musibah yang terjadi di muka bumi, apapun musibahnya. Banjir, longsor, gempa bumi, kecelakaan pesawat atau apapun. Tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi atau musibah yang menimpa diri-diri kalian. Kecuali semua itu telah tertulis di dalam sebuah kitab. Kitab yang dimaksud di sini Lauhul Mahfuz.
yang menuliskan seluruh takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sebelum kami menciptakan langit dan bumi ini, langit dan buminya belum ada, apalagi orang atau makhluk yang hidup di langit dan di bumi. Tapi takdir yang akan terjadi di langit dan di bumi itu sudah ditetapkan. Dan itu ditetapkannya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, Innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alf sanah. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menetapkan takdir-takdir bagi seluruh makhluk itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Inna dzalika 'ala Allah yasir, kata Allah. Sesungguhnya semua itu bagi Allah enteng, mudah, gampang, tidak sulit. Untuk apa Allah memberitahukan ini bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan, baik yang baik ataupun yang buruk, baik yang untung ataupun yang rugi. Allah menegaskan likai la ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum, agar kalian tidak putus asa dari apa-apa yang luput dari diri kalian. Tidak putus asa kehilangan uang, kehilangan jabatan, kehilangan kedudukan, kehilangan pangkat, kehilangan popularitas. Semua itu luput dari diri kita. Itu semua terjadi atas takdir Allah. Ya, putus asa, memang sudah diatur demikian oleh Allah Azza wa Jalla. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak bangga-bangga, tidak senang-senang, tidak songong, tidak jumawa, tidak angkuh terhadap apa yang Allah berikan kepada kalian. Yang memberikan jabatan, pangkat, kekuasaan, uang, itu Allah. Bukan murni hasil ikhtiar dan usaha kita sebagai manusia. Bukan. Tapi kan ini jelas hasil usaha saya. Iya, siapa yang memudahkan usaha kita itu? Siapa yang memberi peluang, yang mengatur agar kita sukses di dalam meraih semua yang kita inginkan itu? Itu Allah yang ngatur. Orang lain ingin kaya raya, berjuang, berusaha, usaha atau dagang atau apapun dengan modal yang besar, banyak yang bangkrut, jatuh miskin banyak. Kita diberhasilkan, disukseskan oleh Allah. Allah yang ngatur. Maka jangan bangga. Maka jangan jumawa. Wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu berbangga-bangga dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sungguhnya Allah itu tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri. Itu Al-Hadid 22 dan 23. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, setelah mengutip ayat ini, kata beliau, fa akhbarana subhanahu annahu qaddara ma yajri minal masayib fil ardi wa fil anfus fa huwa muqaddarun wa maktubun la budda min wuqu'ih mahma hawalna daf'ahu thumma bayyana anna al-hikmata min ikhbarihi lana bidzalik li ajli an natma'in. Di dalam ayat ini Allah mengabarkan, memberitahukan kepada kita bahwa Allah lah yang mentakdirkan semua yang terjadi berupa musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri makhluk. Semua itu sudah ditakdirkan dan sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz, maka pasti akan kejadian. Sebagaimanapun hebatnya kita menghindarinya, menolaknya, nggak akan bisa. Pasti terjadi.
Lalu di ayat 23-nya Allah menerangkan hikmah. Kenapa Allah memberitahukan hal ini kepada kita? Agar hati kita tenang. Tidak stres, tidak depresi, tidak terguncang ketika menerima musibah, dan tidak bangga, tidak jumawa ketika meraih kesuksesan. Dengan kegembiraan yang bisa melalaikan kita dari akibat buruk. Bahkan wajib bagi kita untuk bersabar ketika menerima musibah, tidak putus asa dari rahmat Allah, dan wajib kita bersyukur ketika memperoleh kebahagiaan, kesenangan, tapi tidak merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu dalam kondisi apapun, diri seorang muslim selalu terikat kepada Allah dengan dua jenis ikatan. Karena apa? Karena manusia di dalam hidup tidak pernah lepas dari salah satu di antara dua hal ini. Hal yang pertama adalah kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan. Itu maka wajib dihadapi dengan syukur. Kedua, kalau enggak begitu, penderitaan, kesakitan, dan yang sejenisnya, maka wajib dihadapi dengan sabar. Ketika senang, bahagia, syukur. Ketika sedih, menderita, sabar. Maka dua hal ini adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dilepaskan, yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini yang membuat Nabi alaihi salatu wasalam takjub kepada seorang mukmin yang memiliki dua sifat yang berpasangan ini. Syukur dikala senang, sabar dikala susah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi SAW menyatakan, ajaban li amril mu'min anna amrahu kullahu khair. Wa madzaka ilal mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Karena semua urusan itu baik, nggak ada yang buruk. Dan ini tidaklah layak kecuali dimiliki oleh seorang mukmin. In asabathu sarra syakara fakana khairallah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairallah. Kalau orang mukmin itu diberikan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, dia syukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Tapi kalau diberi penderitaan, diberi kesakitan, kesulitan, kesusahan, kesedihan, kanyeri, kaperih dina kahirupan, dia sabar. Dan itu baik akibatnya bagi dirinya. Coba lihat, nggak ada yang berakibat buruk apapun yang menimpa seorang mukmin. Kalau yang menimpa itu adalah kebaikan, dia syukur. Kalau yang menimpa itu adalah kejelekan, dia sabar. Dua-duanya berakibat baik. Syukur dan sabar adalah dua sifat yang tidak bisa lepas dari kehidupan seorang mukmin, karena kehidupan setiap manusia tidak lepas dari senang atau susah, bahagia atau menderita, sehat atau sakit, kaya atau miskin, berkuasa atau dikuasai, itu tidak pernah lepas. Maka dihadapinya dengan syukur dan sabar. Berkata Ikrimah rahimahullah, laisa ahadun illa wa huwa yafrah wa yahzan, walakin ij'alul farah syukran wal huzan sabra. Kata Ikrimah, tak ada seorang pun kecuali dia akan mengalami kebahagiaan atau kesedihan. Maka jadikanlah syukur ketika bahagia dan sabar ketika bersedih.
Inilah sikap seorang mukmin, dan ini lahir dari iman yang benar kepada takdir dari Allah Azza wa Jalla. Karena tahu, yakin ini semua sudah ditakdirkan, nggak perlu was-was, nggak perlu kecewa. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran kita ketika memperoleh musibah. Kalau umpamanya bersabar ketika atau ridho ketika memperoleh kesenangan, nggak perlu diajari lagi. Semua orang pasti ridho ketika memperoleh kesenangan. Tapi ridho ketika memperoleh takdir buruk, ini yang perlu diajari. Sabarlah ketika itu. Tapi ada tapinya. Tidaklah hal itu bermakna bahwa seorang hamba itu tidak melakukan ikhtiar yang real untuk menghindari keburukan dan meraih kebaikan. Hanya karena bersandar kepada takdir Allah, sebagaimana ungkapan pemahaman orang-orang yang bodoh tentang hal itu. Tenang sajalah, gimana takdir Allah. Kalau takdirnya sudah ditetapkan, usaha apapun kita percuma. Kalau nggak ditakdirkan, tanpa usaha pun kita akan memperoleh apa yang ditakdirkan itu. Nah, itu orang yang bodoh. Kenapa? Karena iman kepada takdir itu wajib diiringi dengan usaha, ikhtiar, perjuangan. Dan ikhtiar, perjuangan, baik lahir ataupun batin. Perjuangan batin untuk berdoa kepada Allah. Itu semua bagian dari apa yang ditakdirkan oleh Allah. Karena tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kejadian, kecuali Allah takdirkan juga sebab-sebab terjadinya kejadian tersebut. Seperti contoh, ada umpamanya, semoga Allah tidak menetapkan ini dalam kehidupan kita. Ada yang kebakaran rumah atau gedung. Takdir. Takdir Allah, karena itu sudah terjadi. Takdir kebakaran itu tidak lepas dari proses sebagai penyebab terjadinya kebakaran tersebut. Dan semua proses itu juga Allah takdirkan. Mungkin ada kompor yang meledak yang disebabkan karena umpamanya ada kebocoran gas. Dan kebocoran gas itu disebabkan karena kelalaian perusahaan gas ketika mensortir gas-gas mana yang layak untuk dipasarkan kembali, mana yang tidak. Maksudnya tabungnya ya. Atau kelalaian si pengguna ketika menyalakan kompornya dalam keadaan sudah nyala, ada kecoa, lalu disemprot sama obat nyamuk di dekat api. Apa yang terjadi? Apinya menyambar, mungkin saja meledak dan seterusnya. Akhirnya kebakar. Semua prosesnya itu juga Allah takdirkan. Termasuk usaha dan ikhtiar kita. Sama dengan kenyang adalah sesuatu yang Allah takdirkan. Tapi takdir kenyang itu tidak lepas dari penyebab terjadinya takdir kenyangnya itu apa? Makan. Gak bisa orang menyatakan ketika lapar, ya ingin kenyang, kalau sudah ditakdirkan kenyang, mah kenyang, mau makan mau tidak. Gak bisa begitu. Dia harus ikhtiar. Melakukan penyebab dari terjadinya takdir kenyang. Yaitu apa? Yaitu makan. Nasi ada, piring ada, cukil ada, tinggal ikhtiar. Ambil piring, ambil cukil, ciduk ke nasinya, kemudian makan. Baru takdir kenyang akan dia alami. Ada ikhtiar, ada sebab akibat. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla merintahkan kita untuk melakukan sebab sebagai ikhtiar. Melarang kita dari bermalas-malasan dan lalai. Akan tetapi, apabila kita berupaya maksimal,
tapi hasil perjuangan kita tidak sesuai dengan harapan, wajib kita untuk bersabar, tidak depresi, tidak putus asa, karena hal tersebut merupakan sesuatu yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan, itulah yang akan terjadi. Seperti umpamanya di musim pandemi sekarang nih, virusnya itu ada di mana-mana. Maksudnya nempel di orang-orang yang sudah terkena. Usaha untuk menghindarinya 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Kalau kita sudah bersentuhan dengan orang lain atau menyentuh barang-barang yang sudah banyak disentuh oleh orang lain, hendaklah secepatnya cuci tangan. Jangan langsung menggucek mata, mengupil, memasukkan ini ke hidung, atau umpamanya mengusap wajah dan seterusnya. Itu menjadi ikhtiar agar kita tidak terpapar COVID-19 ini. Adapun orang yang tidak menjaga 3M tadi, ada meeting umpamanya, ada pertemuan, atau apalagi ada acara-acara yang tidak begitu penting. Sekedar pesta ulang tahun, sekedar umpamanya silaturahmi, arisan, dan melepas masker ketika makannya, melepas masker ketika difoto barengnya. Karena kalau difoto bareng tertutup masker percuma ya. Nggak kelihatan wajahnya, orang-orang nggak pada tahu tuh. Dibuka, kena deh. Kenapa dia ditakdirkan kena? Karena dia ditakdirkan melakukan perbuatan yang menjadi penyebab dia terpapar itu. Tidak menjaga diri. Adapun kalau kita sudah berupaya maksimal, 3M sudah kita lakukan. Menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan seterusnya. Begitu pulang dari manapun, keluar rumah cepat bajunya direndam, ya, pakai sabun. Cepat dia mandi, ya. Cepat-cepat dia mengganti baju. Semua ikhtiar sudah dilakukan. Ternyata kena juga. Tanpa diketahui di mana tuh kena. Maka itu sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Maka wajib kita bersabar dan ridho atas ketetapan itu dan tidak depresi. Bertawakallah kepada Allah dan melakukan ikhtiar upaya untuk apa? Untuk penyembuhan. Diperintahkan untuk berupaya berikhtiar untuk menyembuhkan diri dari penyakit apapun. Ya. Oleh karena itu bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jiz wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu ma syaa fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Rawahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu ihris ala ma yanfak, bersungguh-sungguhlah kamu melakukan apa-apa yang bermanfaat bagi dirimu, berikhtiar untuk meraih apapun yang manfaat bagi kita. Wasta'in billah, jangan lupa tawakal kepada Allah. Minta tolong, minta bantuan, minta hidayah, minta bimbingan, berdoa kepadanya. Ikhtiarnya itu lahir dan batin. Jangan lahir saja tanpa batin, jangan batin saja tanpa lahir. Dua-duanya dipadukan. Wala ta'jiz, dan jangan kamu bersikap lemah, apatis, pesimis, ya, putus asa, ya, depresi yang seperti. Jangan. Wa in asabaka syai'un, dan apabila ada musibah yang menimpamu, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya tadi saya begini, nih saya akan begitu. Kalau saya tadi tidak begini, nih saya tidak akan kejadian begitu. Nggak boleh. Tapi katakanlah inilah takdir Allah.
Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena mengatakan kata-kata seandainya. Tadi mengatakan seandainya saya tadi begini, akan begini. Perkataan seandainya itu membuka amalan setan. Kenapa mengatakan seandainya itu terlarang? Apakah mutlak? Tidak. Tidak mutlak semua perkataan seandainya terlarang. Ada yang dibolehkan? Ada. Adapun yang terlarang itu pertama, mengatakan seandainya dalam rangka menggugat takdir. Itu sudah terjadi. Ini sudah terjadi, jangan seandainya tadi kita tidak begini, ini nggak akan kejadian begini. Itu nggak boleh, seolah-olah menggugat takdir. Ini sudah kejadian digugat. Dan cermin dari sikap sotoinya kita. Sok tahunya kita. Kalau umpamanya tadi kita tidak begini, nggak akan kejadian. Dari mana tahu kalau tidak begitu nggak akan kejadian begitu? Dari mana tahu? Perkara gaib. Jadi pertama itu menggugat takdir. Maka tidak boleh kita menggugat takdir dengan mengatakan seandainya tadi kita tidak begitu, nggak akan kejadian. Seandainya kita melakukan ini, maka akan kejadian. Nggak boleh. Pertama itu menggugat takdir yang sudah terjadi. Yang keduanya sotoi kita. Sok tahu kalau ini nggak dilakukan nggak akan begitu. Dari mana tahu itu? Kalau kita nggak melakukan itu mungkin lebih dahsyat lagi kejadiannya, ya. Tapi katakan inilah takdir Allah. Dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kedua, mengatakan seandainya yang terlarang, yang haram adalah dalam rangka menggugat syariat. Seandainya saum itu jangan sebulan ya. Cukup seminggu saja, ini saya enteng bagi kita. Itu menggugat syariat. Seandainya sholat itu jangan 5 kali sehari itu ya. Cukup 2 kali lah, nggak akan repot kita. Itu menggugat syariat, tidak boleh. Ketiga, yang juga termasuk tidak boleh adalah mengatakan seandainya dalam mengangan-angankan keburukan, perbuatan yang diharamkan. Contoh umpamanya kita miskin, kita nggak punya apa-apa. Lalu ada tetangga, kawan kita atau orang lain kaya raya. Mobilnya aja nggak kehitung, setiap mobil baru dia beli. Rumahnya banyak dan rumahnya mentereng ibarat istana raja. Dia mungkin nggak pernah nginjak tanah tuh. Dari rumahnya berkarpet langsung pakai mobil, di tengah jalan nggak pernah turun, begitu turun langsung dihamparkan karpet merah lagi umpamanya begitu. Tapi dia ahli maksiat, kemana-mana selalu ditemani oleh wanita yang bukan istrinya, nginepnya di hotel bintang 7 yang paling mewah. Dengan kamar terbaik, dengan harga termahal, ditemani wanita yang bukan mahramnya, kelihatan hidupnya senang. Lalu kita tergiur dengan kehidupan seperti itu. Lalu berandai-andai, seandainya saya kaya seperti dia, niscaya saya pun akan melakukan seperti yang dia lakukan. Mengandai-andaikan keburukan, mengandai-andaikan melakukan sesuatu yang Allah haramkan. Seandainya saya banyak uang, niscaya saya akan borong semua wanita-wanita cantik untuk menghibur saya. Seandainya saya punya banyak uang, saya akan bikin umpamanya tempat mabuk-mabukan, tempat perjudian, tempat prostitusi, biar menghasilkan banyak uang. Pengandaian untuk sebuah keburukan, sesuatu yang haram, yang terlarang. Apakah semua perkataan seandainya haram? Enggak. Ada yang boleh, ada yang boleh. Pertama yang boleh itu sekedar untuk menginformasikan.
kejadian yang sudah terjadi beserta sebab akibatnya. Umpamanya kita sedang berkendara pakai mobil dengan kecepatan 30 km per jam. Nggak ngebut ya, lambat segitu mah. Mobilnya baru, kitanya konsentrasi, kita juga punya skill dan pengalaman. Tiba-tiba ada anak yang menyeberang secara mendadak, langsung kita rem skid. Hanya 1 senti itu anak, selamat nggak ketabrak. Lalu kita menceritakan ini kepada orang lain dengan ungkapan seandainya. Kita katakan seandainya tidak saya rem, niscaya anak itu akan tertabrak. Seandainya rem saya blong, niscaya anak itu akan tertabrak. Seandainya saya tidak konsentrasi penuh ketika nyetir, niscaya anak itu tertabrak. Ini boleh. Karena tidak menggugat takdir, tidak menggugat syariat, tidak mengandai-andaikan keburukan, hanya menceritakan. Menceritakan tentang kejadian yang sudah terjadi tanpa adanya sesuatu pun yang kita protes, yang kita gugat. Kita sedang jalan-jalan di pinggir sebuah telaga yang dalam airnya. Kita lihat ada anak kecil bermain di pinggirnya, kemudian dia nyemplung. Terpleset, kemudian jatuh, dan anak itu nggak bisa berenang. Kita ada di sana, ada orang lain di sana, dan kita bisa berenang. Langsung kita loncat ke air, langsung kita ambil anak itu, kita selamatkan, kita naik ke atas. Selamat anak itu. Ibunya datang menangis, dipeluk dan terima kasih kepada kita sudah menyelamatkan anaknya. Kita ceritakan ke orang lain. Lalu kita katakan, seandainya anak itu tidak saya selamatkan, niscaya dia akan mati, tenggelam. Mengatakan seandainya. Boleh nggak? Boleh. Karena apa? Karena dalam rangka menginformasikan tanpa menafikan adanya takdir Allah dalam hal itu. Ditakdirkan kita lewat, ditakdirkan anak itu nyebur, ditakdirkan kita bisa berenang, lalu kita loncat untuk menyelamatkan, kemudian selamatlah. Dalam hal ini Nabi SAW ketika pamannya Abu Thalib meninggal dalam keadaan musyrik, beliau berdoa minta ampunan. Ditolak, ditegur oleh Allah. Tidaklah layak bagi seorang nabi dan orang-orang mukmin untuk mintakan ampun bagi orang-orang musyrik. Lalu Nabi SAW memintakan keringanan hukuman bagi Abu Thalib. Dan dikabulkan. Harusnya Abu Thalib itu berada di kerak neraka, di tingkatan neraka yang paling bawah. Karena doa Nabi SAW kemudian diberikan azab yang paling ringan. Yaitu diberikan sepasang sendal. Begitu dipakai ubun-ubunnya langsung bergejolak di dalam neraka, waliyadzubillah. Berkaitan dengan hal ini Nabi SAW bersabda, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena saya, seandainya bukan karena doa saya, niscaya Abu Thalib akan berada di tingkatan neraka yang paling bawah. Nabi SAW menceritakan sesuatu yang real, yang nyata, dengan memakai kata-kata seandainya, maka ini boleh. Nah, jadi yang tidak boleh adalah salah satu yang menggugat takdir. Seandainya tadi saya begini, ini saya nggak akan kejadian begini, nggak boleh. Tapi katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'ala. Qadarullah, Allah ini takdir Allah ini. Allah telah mentakdirkan, dan apa yang Allah takdirkan pasti akan terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terlaksana. Fa inna law taftahu amal syaitan, karena law itu bisa membuka amalan syaitan.
Berdasarkan hal itulah maka hendaklah setiap hamba bermuhasabah, introspeksi diri dan meluruskan kesalahan-kesalahannya, terutama dalam memahami takdir ini. Karena tidaklah terjadi sesuatu pun musibah yang menimpa dirinya kecuali dengan sebab dosa-dosa yang dilakukannya. Jadi apabila kita memperoleh musibah, yang pertama kali dilakukan itu introspeksi. Ini mungkin azab atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena sayangnya Allah kepada kita. Allah tidak ingin dosa ini terbawa mati sampai ke akhirat. Allah ingin menghapus. Ditunggu-tunggu tobat kita nggak tobat juga, istighfar kita nggak istighfar juga. Sementara Allah tetap menginginkan menghapus dosa kita, akhirnya diberikan musibah. Penderitaan, musibah itu menggugurkan dosa-dosanya. Maka banyak sekali keterangan amal soleh, taubat, infak dan sedekah itu bisa menghindarkan kita dari musibah. Karena hakikatnya musibah itu azab. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-30. Kata Allah, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Kata Allah Azza wa Jalla, apa saja musibah yang menimpa diri-diri kalian itu karena ulah tangan-tangan kalian. Akibat perbuatan dosa yang kalian lakukan. Berdasarkan hal itulah maka musibah pada hakikatnya timbul akibat dosa. Dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Yang mungkin karena melalaikan perintah Allah atau karena melanggar apa-apa yang Allah larang, apa-apa yang Allah haramkan. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara buah yang baik dari iman kepada takdir adalah tadi, bahwa iman kepada takdir bisa membuat hati kita tenang, jiwa kita tentram, dada kita lapang, terhindar dari resah, gelisah, terhindar dari risau dan galau, dari putus asa, dari apatis, dari pesimis, dari melakukan perbuatan-perbuatan yang lebih terlarang lagi dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Ya, inilah buah yang kedua dari beriman kepada takdir. Baru 2 buah nih. Yang ketiga, keempat, kelima dan seterusnya nanti akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja dahulu dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di Studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Silakan Fawas. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang penuh manfaat yang disampaikan. Dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, kami ajukan pertanyaan dari pesan singkat. Ya, pertanyaan yang sudah masuk diantaranya ada dari saudara kita atau pendengar kita di Lombok Timur, Bapak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihat dan penjelasannya terkait dengan banyaknya orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat. Apakah mereka termasuk yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mohon penjelasan dari hal ini. Ini pun menjadi pertanyaan dari beberapa penanya yang sama, ya Ustaz. Barangkali ada ulasan kembali dari Al-Ustaz. Jazakallahu khairan.
Taib, barakallahu fiik para penanya, beberapa penanya dengan pertanyaan yang sama ya. Apakah kalau seseorang terjerumus ke dalam dosa dan maksiat, terjerumus ke dalam syirik dan kufur bahkan, terjerumus menjadi murtad mungkin, ada? Ya ada. Apakah itu takdir Allah atas orang-orang tersebut? Kalau itu terjadi betul, itu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, ketetapan Allah itu pasti adil. Allah itu tidak semena-mena. Allah tidak zalim. Tanpa alasan, tanpa apa, orang itu disesatkan, orang itu dikufurkan, orang itu dijerumuskan ke dalam perbuatan syirik. Enggak seperti itu. Pasti ada sebab yang bisa dipertanggungjawabkan. Bila itu digugat. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui siapa orang-orang yang layak disesatkan dan siapa orang-orang yang layak untuk diberi hidayah. Allah yang lebih tahu. Nah, makanya yang memberi hidayah Allah, yang menyesatkan Allah. Allah berfirman, "May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah." Kata Allah, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, diberi hidayah. Tak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil, dan siapa yang disesatkan oleh Allah. Disesatkannya oleh Allah. Kenapa dia disesatkan oleh Allah? Fala hadiyalah. Tak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Jadi orang itu sesat karena disesatkan oleh Allah. Orang itu beriman karena dibuat beriman oleh Allah. Orang itu terjerumus dalam dosa, maksiat, bid'ah, kufur, syirik karena Allah yang mengaturnya. Kenapa? Karena keadilan Allah Azza wa Jalla. Pasti ada rentetan sebab sebelumnya. Disesatkannya orang itu sehingga terjerumus ke dalam dosa dan maksiat sebagai hukuman bagi orang itu atas kesalahan dia sebelumnya. Kesalahan dosa yang dilakukan oleh seseorang dibalas oleh Allah dengan cara dicabut hidayah dari dirinya, dimunculkan keinginan untuk apa? Untuk berbuat dosa dan maksiat, akhirnya terjerumus dalam dosa dan maksiat. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu disesuaikan dengan jenis amalan. Amalan buruk dibalas dengan keburukan. Amalan baik dibalas dengan kebaikan. Makanya berkata para ulama salafus saleh yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab, alhamdulillah, kitab Lataiful Ma'arif. Qala ba'du salaf, man amila hasanah, thumma atbaha bihasanah, fadhalika alamatu qabul hasanatil ula. Lianna Allah idha taqabbala amal abdin, waffaqahu lil a'malis salihah ba'daha. Kata para ulama salafus saleh, siapa orang yang melakukan satu kebaikan, kemudian diikuti dengan kebaikan yang kedua. Kebaikan kedua ini menjadi tanda diterimanya kebaikan yang pertama. Karena apabila Allah menerima kebaikan seorang hamba, Allah akan balas dengan cara diberi taufik untuk melakukan kebaikan yang berikutnya. Begitu seterusnya. Coba lihat hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Nabi SAW, "Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr. Wa innal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu jujur. Jujur ini kebaikan. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah. Karena kejujuran itu menuntun pelakunya kepada perbuatan bir. Bir itu adalah dua maknanya.
Pertama, melakukan kebaikan lain selain kejujuran. Kedua, terlepasnya dia dari kebiasaan yang buruk atau maksiat. Lepas, berhenti dari kebiasaan buruk atau dari kemaksiatan adalah sebuah kebaikan. Lihat, karena jujur Allah berikan hidayah untuk berbuat kebaikan yang lainnya. Umpamanya seseorang malam harinya melakukan tahajud. Setelah beres tahajud pergi ke masjid, sholat subuh, kemudian setelah sholat subuh ada muncul keinginan ingin baca Al-Quran, ingin zikir pagi dan petang, siangnya ingin saum. Semua keinginan itu Allah yang kasih sebagai balasan atas tahajudnya yang tadi diterima. Sebaliknya bila seseorang melakukan sebuah dosa, Allah akan tuntun dia untuk melakukan dosa berikutnya sebagai hukuman atas dosa yang pertama. Lihat hadis lanjutan dari hadis tadi. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Jauhi oleh kalian dusta. Dusta ini dosa, keburukan. Karena dusta itu bisa menyeret, menuntun pelakunya kepada perbuatan fujur. Fujur ini juga ada dua maknanya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, al-wuqu' fil ma'asi, yang kedua al-khuruj anit ta'ah. Dia terjerumus ke dalam dosa-dosa lain selain dusta. Karena berdusta, dia bisa terjerumus ke dalam dosa-dosa yang lain. Tiba-tiba aja muncul keinginan untuk melakukan dosa yang lain. Sebelum berdusta dia nggak berani gibah, nggak berani mencela orang. Karena dia berdusta tiba-tiba kok berani mencela orang, berani menggibahi orang, berani memfitnah orang. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Fujur itu terjerumus ke maksiat yang lain atau khuruj anit ta'ah, keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia itu rajin baca Quran. Sebelum berdusta dia malam itu tahajud. Pas berdusta kok malam itu berat untuk bangun. Berat untuk membaca Al-Quran. Akhirnya dia tinggalkan kebiasaan baik tersebut. Lihat. Al-jaza'u min jinsil amal. Perbuatan itu akan selalu, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Maka tidaklah seseorang terjerumus ke dalam dosa kecuali sebelumnya dia itu telah melakukan dosa lain. Dan dosa lain itu disebabkan karena sebelumnya dia melakukan dosa yang lain. Dan begitulah seterusnya. Allah takdirkan dia untuk terjerumus ke dalam dosa sebagai hukuman. Hukuman apa? Atas perbuatan dosa sebelumnya. Dan begitulah seterusnya. Maka apa yang harus kita lakukan bila itu kita alami? Segera eling, segera ingat, segera tobat, berhenti, istighfar ya. Menyesal, bertekad tidak mengulang lagi. Kemudian banyak melakukan kebaikan, infak dan sedekah. Pilih kawan bergaul yang baik, tinggalkan kawan bergaul yang buruk. Ini ikhtiar kita. Maka siapa orang yang berikhtiar seperti itu, Allah akan mudahkan bagi dia untuk memperbaiki diri, mengarah ke arah yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan jalan-jalan kami kepada mereka. Akan kami permudah untuk melakukan dan meraih kebaikan yang dia inginkan. Ya, itu takdir Allah, dan Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali karena sifat adilnya dan tidak merupakan kezaliman atas hamba-hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan nasihat Ustaz. Masih dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ummu Abdullah di Jakarta Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya sangat mencita-citakan untuk bisa melakukan umrah ke Baitullah. Akan tetapi terkait dengan kondisi saat ini, Allah memberikan musibah dan takdir di mana pandemi virus corona begitu besar
dampaknya sehingga jamaah umroh pun tidak bisa melakukan umroh, dan hingga saat ini sudah berbulan-bulan dan hampir 1 tahun program umroh saya pun tidak bisa atau belum terlaksana ya Ustadz. Mohon penjelasan dan nasihatnya lah Ustadz. Apakah ini adalah pertanda Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan atau tidak mentakdirkan kebaikan bagi saya? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ya, wa jazakillahu khairan wa fiki barakallah. Ya, Abdullah di Jakarta Timur. Ya, pandemi sekarang ini menyebabkan banyak tertundanya kebaikan. Salah satunya umroh, bahkan haji kemarin. Bahkan juga sholat berjamaah pernah terhenti beberapa lama, atau bahkan sampai sekarang sholat berjamaah bisa dilakukan dengan jumlah yang terbatas dengan adanya jarak antara satu jamaah dengan jamaah lain tidak rapat karena adanya uzur. Oleh karena itulah maka banyak kebaikan yang tidak bisa kita raih. Kenapa? Apakah ini takdir Allah? Iya. Apakah berarti Allah tidak mentakdirkan kebaikan? Bukan tidak mentakdirkan kebaikan, tapi belum mentakdirkan umroh. Kebaikan yang lainnya masih banyak. Kita bisa berdoa, kita bisa berzikir, kita bisa baca Al-Quran, sholat, saum. Kita masih bisa tholabul ilmi dengan cara online seperti ini dan yang lain-lainnya. Banyak kebaikan yang masih bisa kita lakukan. Terutama juga di bidang sosial. Berdampak juga pandemi ini secara ekonomi. Banyak orang yang tadinya cukup menjadi miskin, yang tadinya miskin tambah miskin, yang tadinya sangat miskin menjadi lebih terpuruk. Itu membuka kesempatan kepada kita untuk melakukan kebaikan secara sosial. Infak, sedekah, menyantuni mereka yang kesulitan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tapi di balik ini banyak hikmah. Pertama, apakah ini ujian atau azab? Dua-duanya. Ini azab atas dosa-dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin sekaligus sebagai ujian. Apakah ketika menerima azab ini kita mengantisipasinya secara benar atau tidak? Saya punya jadwal hari Senin pagi membahas kitab Ad-Da'u wad-Dawa susunan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Di bagian awal itu sudah diterangkan bahwa musibah termasuk wabah. Itu salah satu bentuk dari azab Allah atas kedurhakaan kaum muslimin di negeri tersebut. Baik durhakanya dalam bentuk mengabaikan, melalaikan hak-hak Allah, mengabaikan perintah Allah, ataupun melanggar larangan-larangannya. Allah kasihkan azab karena kasih sayang Allah kepada umatnya, kepada hamba tersebut. Salah satunya dalam bentuk wabah. Ya. Sekaligus ujian. Benar nggak langkah kita ketika menghadapi wabah ini? Ataukah kita depresi, ataukah kita putus asa, ataukah kita mencari solusi yang dilarang secara syar'i? Ke dukun, ya, ke orang-orang pintar tapi bodoh, yang seperti itu. Ada yang mungkin ada, banyak. Nah, azab sekaligus ujian bagi kita. Apa yang harus kita lakukan? Tobatlah kita atas dosa-dosa kita. Introspeksi. Apa saja kebiasaan buruk, kelalaian, kesalahan, kekeliruan, penyimpangan yang selama ini kita lakukan secara bersama-sama atau secara individu. Lalu kita berhenti, tobat, menyesal dan bertekad tidak mengulangi lagi untuk di masa yang akan datang. Maka kalau mayoritas kaum muslimin demikian, saya yakin Allah akan mencabut azab ini, wabah ini dari kehidupan kita. Pertama, tobat. Yang keduanya,
Allah berikan persiapan kepada ibu tadi, kepada kita. Tidak hanya umroh ya, haji juga terkendala. Apakah haji tahun depan pasti bisa terlaksana? Belum pasti, belum tentu. Kita nggak tahu. Lihat kondisi pandemi ini apakah menurun, hilang, atau tambah parah daripada sebelumnya. Tergantung ikhtiar kita. Tergantung juga doa, tawakal, dan tobat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau toh masih terkendala, manfaatkan waktu yang tertunda untuk umroh atau haji ini untuk mempersiapkan segala-galanya. Persiapan mental, persiapan ilmu, persiapan iman. Sejak sekarang dilatih bangun malam tuh. Dilatih umpamanya saum tuh. Dilatih berzikir, berdoa. Karena di sana akan jauh lebih intensif lagi. Ke sana kita ke Mekah, ke Madinah bukan untuk shopping, jalan-jalan, selfie. Bukan. Tapi untuk meningkatkan kualitas ibadah. Untuk mensucikan jiwa kita dari dosa-dosa. Untuk bertobat, menumpahkan air mata di sana. Latih dari sini. Kondisikan. Persiapkan ilmu. Hafalkan doa-doa yang diperlukan. Yang akan kita baca secara khusyuk di sana. Sehingga kalau sudah siap, maka pas Allah membuka kembali kesempatan untuk umrah atau untuk haji, kita sudah siap. Sehingga kualitas umrah dan haji kita lebih berkualitas. Lebih baik lagi. Daripada sekarang berangkat, tapi kita belum siap. Belum hafal doanya, belum hafal tata cara manasiknya, ya. Terus belum terbiasa bangun malam, belum terbiasa berzikir, baca Al-Quran. Sedikit baru sehalaman baca Quran sudah terkantuk-kantuk. Padahal di sana kita akan lebih banyak di masjid. Dari ba'da subuh sampai syuruk kita di masjid. Ngapain? Ya baca Al-Quran, ya berzikir, ya berdoa. Kalau enggak terbiasa, baru setengah halaman, udah malas. Akhirnya pulang aja ke hotel. Mending sarapan, makan minum di hotel. Kan begitu. Akhirnya luputlah kebaikan yang mestinya kita raih. Dan seterusnya. Ya. Jadi banyak hikmah di balik musibah ini. Salah satunya adalah memberi waktu kepada kita untuk introspeksi, bertobat, dan mempersiapkan diri menghadapi ibadah-ibadah yang kelak akan kita lakukan bila Allah membukakan kesempatan kepada kita untuk hal itu. Ya, wallahu a'lam. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Berikutnya dari telepon kami coba sapa, sudah masuk barangkali. Ya silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Dengan Arif Pak di Palembang. Pak Arif, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak, langsung pertanyaannya. Ya, saya mau menanyakan tentang takdir Allah tadi, Pak Ustaz. Apakah doa dan usaha itu bisa merubah daripada takdir Allah, atau takdir itu akan tetap terjadi, hanya usaha dan doa kita itu hanya sekedar amalan kita, sementara takdir akan tetap terjadi, atau bagaimana Ustaz? Iya. Baik, Pak Arif, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Iya. Barakallahu fiik, Pak Arif di Palembang ya, di Palembang. Ya. Pertanyaannya, apakah takdir bisa dirubah dengan doa dan juga ikhtiar? Iya. Jawabannya ya bisa. Karena Rasul SAW bersabda, kata beliau, innal abda la yuhramu rizqu bidzambin yusibuh wa innal qada la yarudduhu illa du'a wa inna du'a ma'al qada ya'talijan ila yaumil qiyamah. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seorang hamba akan terhalang rizkinya karena dosa yang dia lakukan.
Dan qadha tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Dan doa dengan qadha, dengan takdir ini saling berlomba, saling mendahului sampai hari kiamat. Hadis ini menunjukkan doa bisa menolak takdir. Loh, kalau demikian apakah catatan di Lauhul Mahfuz juga berubah atau gimana? Atau kejadian ini menyimpang dari catatan? Tentu saja tidak. Tidak mungkin antara takdir dengan doa itu saling berbenturan satu sama lain. Akan tetapi doa termasuk salah satu ikhtiar syar'i, ikhtiar batin yang sudah Allah takdirkan. Seperti begini. Kalau seseorang Allah takdirkan punya anak, maka Allah akan takdirkan juga bagi orang itu sebab-sebab memiliki anak. Allah takdirkan dia menikah. Allah takdirkan istrinya dan dianya tidak mandul. Allah mudahkan. Allah takdirkan dia berdoa. Maka doa dan ikhtiar termasuk bagian yang Allah takdirkan untuk terjadinya takdir yang ditetapkan berupa punya anak. Maka kita tidak mungkin mengatakan saya ingin punya anak walaupun saya tidak menikah, kalau Allah takdirkan punya anak maka pasti saya akan punya. Masuk akalkah ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin bisa punya anak tanpa ikhtiar dalam bentuk menikah. Seperti yang tadi saya katakan, seseorang tidak mungkin ditakdirkan kenyang kalau orang itu tidak ikhtiar untuk makan. Berdasarkan hal itulah maka takdir bisa berubah karena doa, tapi doa itu sendiri bagian yang sudah Allah takdirkan. Sebagai contoh begini, seseorang miskin dan bodoh serta malas. Dia lalu berusaha, belajar, berjuang secara gigih, berdoa kepada Allah, akhirnya berubah. Asalnya dia itu bodoh jadi pintar. Asalnya malas jadi rajin. Sehingga asalnya dia itu miskin menjadi kaya. Apakah dia merubah takdir? Tidak. Tapi itulah takdir dia. Itulah perjalanan takdir dia. Yang dia rubah bukan takdirnya tapi nasibnya, keadaannya. Tadinya Allah mentakdirkan dia miskin, malas, dan bodoh. Dia ditakdirkan malas dan bodoh makanya miskin. Lalu Allah kasih semangat bekerja. Allah kasih semangat belajar dan Allah mudahkan jalan-jalannya. Lalu Allah takdirkan dia pintar, dia rajin, sehingga berhasil di dalam usahanya dan Allah takdirkan kaya. Allah takdirkan juga dia berdoa. Jadi doa termasuk salah satu bentuk ikhtiar. Ikhtiar batin yang syar'i. Kalau belajar ikhtiar zahir yang juga syar'i, disyariatkan. Demikian juga bekerja yang rajin dan seterusnya. Semuanya itu bisa apa? Bisa menuju kepada apa yang Allah takdirkan. Berupa kekayaan. Atau jabatan atau kedudukan. Walhasil takdir sesuatu diiringi dengan takdir-takdir yang menjadi penyebabnya. Dan doa termasuk salah satu yang Allah takdirkan. Berdasarkan hal itulah maka jangan lupakan. Iman kepada takdir wajib melahirkan keyakinan harus. Ada ikhtiar, ada doa, ada tawakal. Sebab takdir yang kita ingin raih tersebut atau yang kita inginkan tersebut tidak akan bisa lepas dari ikhtiar dan termasuk juga doa. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi fawas yang terakhir ya. Terima kasih Ustadz.
jawaban dan nasihat paling tadi. Semoga bermanfaat bagi dan kita yang maknya semua. Kita berikan kesempatan terakhir dari telepon untuk di sore hari ini. Silakan, barangkali sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, ada di mana Bapak? Abu Mizan, Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Silakan Pak Abu Mizan, pertanyaannya. Barakallahu fiik Pak Ustadz Abu Haidar. Barakallah. Ada sebagian orang yang ragu, tidak paham mengenai takdir. Ada ayat sebagai berikut di surat Ar-Ra'd ayat 9. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Berarti ada ketetapan Allah. Jika ajal telah ditetapkan, tidak bertambah dan tidak berkurang. Maka bagaimana hal ini jika dikomparasi atau dihadapkan dengan sabda Nabi? Barang siapa yang senang pintu rezeki dibukakan, waktunya dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Itu surat hadis Bukhari ayat 6580, Muslim 2557. Bagaimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Mizan. Silakan Ustaz. Baik. Pak Abu Mizan di Jakarta Timur, barakallahu fik. Ayat dan hadis dua-duanya wahyu. Sumbernya sama dari Allah Azza wa Jalla. Pasti benar. Selama hadis itu sahih, dan hadis yang tadi sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Ayat, kalau ayat tidak ada yang dhaif, semua ayat benar. Ya. Nah, tapi kadang-kadang secara zahir nampak sepintas seperti bertolak belakang. Seperti itu kalau difahami oleh orang awam. Tapi kalau dianalisa oleh ahlinya, maka tidaklah bertolak belakang, bahkan saling melengkapi, saling menjelaskan. Surah Ar-Ra'd tadi bahwa Allah Azza wa Jalla menetapkan apa yang Allah kehendaki dan menghapus apa yang Allah kehendaki. Itu masih bersifat umum atau global. Rinciannya tadi, hadis tadi. Nabi SAW menyatakan, man ahabba ayubsata fi rizqih wa ayunsha'a fi athari falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia itu menyambung silaturahmi. Apakah silaturahmi ini bisa merubah takdir? Karena apa? Karena rezeki itu sudah ditetapkan ketika setiap orang berada di perut ibu di usia kandungan berapa? 4 bulan. Di sana dicatatkan 4 hal. Rizkinya, ajalnya, amalnya, dan suka dukanya. Bahagia atau deritanya. Sudah ditetapkan, dicatatkan. Nah, lalu silaturahmi bisa menambah luas rizki dan menambah panjang umur. Apakah catatan ketika dicatat di perut ibu 4 bulan itu dirubah? Dan catatan di Lauhul Mahfuz juga berubah? Tentu saja tidak. Inilah sebagian ulama membedakan antara qada dan qadar. Para ulama itu terbagi kepada 3 pendapat ketika membahas bedanya qada dan qadar. Salah satu pendapat adalah qada itu adalah takdir yang global, yang umum, yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Adapun qadar adalah catatan rincian dari ketetapan itu, seperti yang diterangkan di pertemuan yang lalu. Ada takdir umri, yaitu takdir yang dituliskan ketika bayi dikandung ibunya 4 bulan. 4 hal yang dicatatkan. Catatan 4 hal ini menginduk kepada catatan yang ada di Lauhul Mahfuz. Tidak mungkin beda. Ada takdir hauli atau sanawi, yaitu takdir tahunan. Yaitu ditetapkan pada malam Lailatul Qadar.
bahwa tahun ini si fulan dapat rezeki segini, si fulan akan meninggal dan seterusnya, akan bahagia, akan sengsara, dan ini menginduk kepada tidak beda dengan catatan umri dan catatan lauhul mahfuz. Ada juga catatan takdir yaumi, harian. Nah, itu semuanya rincian dari takdir global, dan itu yang disebut qadar. Qada itu yang disono, qadar itu yang rinciannya. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Nah, adapun salah satu di antara penyebab berubahnya ketetapan takdir silaturahmi, ya, selain berdoa tadi. Apakah ini merubah catatan? Tidak. Maka ketika para malaikat diutus oleh Allah menemui janin, ketika janin itu 4 bulan di kandungan ibunya, dia diperintahkan, catat olehmu anak ini. Kalau nanti dia silaturahmi, kasih rizkinya total umpamanya 50 miliar selama hidupnya. Tapi kalau tidak silaturahmi, kasih saja cuma 30 miliar. Kasih umurnya, kalau dia umpamanya silaturahmi, kasih umurnya 80 tahun. Catat. Kalau umpamanya tidak silaturahmi, cukup 50 tahun saja. Oleh malaikat, kedua kemungkinan ini dicatat. Malaikat nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi Allah tahu. Ini juga tercatat di lauhul mahfuz. Oleh karena itulah maka Rasul SAW menyatakan, siapa orang yang diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, adalah silaturahmi. Catat, kata Allah, kalau orang ini berdoa takdirnya begini, kalau orang ini tidak berdoa takdirnya buruk. Seperti itulah. Maka ini yang dimaksud, tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Dan ini yang dimaksud Allah menetapkan yang Allah kehendaki, dan Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Ini menjelaskan, hadis-hadis tadi menjelaskan ayat ini. Walhasil perubahan takdir ada 2 kemungkinan atau lebih, bergantung apakah dia berdoa atau tidak. Bergantung apakah dia itu ikhtiar atau tidak. Bergantung apakah dia itu silaturahmi atau tidak. Dan seterusnya dan seterusnya. Kedua-duanya saling menjelaskan dengan penjelasan yang lebih rinci dan gamblang. Dan tidak saling bertolak belakang. Ya, demikian cukup sampai di sini. Karena waktunya sudah habis. InsyaAllah kita akan sambung kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.